Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Winda, Bu Rurin. Gimana kabarnya hari ini? Selamat sore. Alhamdulillah, baik Bu. Baik, Budita. Oke, hari ini kita ketemu lagi nggak Bu? Terutama untuk Bu Winda, karena hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada penjenengan. Saya selaku observer di sini ingin menanyakan tentang eh, proses sebelum coaching. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Winda tentang rubrik penilaian dan juga saya juga akan memin- menanyai coach dan coachee tentang rubrik tersebut. Apa sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana panjenengan sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya, dan sebaliknya bagaimana coach tersebut merespon atas semua pertanyaan yang diberikan oleh panjenengan sebagai coach. Juga tentang prinsip coaching, yaitu uh, ada tiga. Yang pertama, proses kreatif juga akan memaksimalkan potensi panjenengan sebagai coach-nya. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan kali ini oleh Bu Winda. Baik, ya Budita, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Saya ingin mendengarkan secara langsung apa yang dialami oleh kuci saya. Oke, dan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Winda. Ya, Apa kira-kira indikatornya? untuk indikator pencapaiannya yaitu saya bisa membantu mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kuci saya. Oke, kalau misalnya seperti itu, berarti Bu Winda sudah siap untuk melakukan coaching dengan coachingnya ya Bu Winda ya. Ya, Oke, siap, siap ketika oke, monggo bisa dilanjut untuk kegiatan coachingnya Bu Winda. Setelah ini kita akan bertemu lagi setelah panjenengan melakukan coaching, ya. Kita akan bertemu dalam acara pasca eh, pasca supervisi. ya. Monggo Bu Winda untuk untuk supervisinya, dipersilakan. Terima kasih ketika. Assalamualaikum Bu Rurin. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu Rurin hari ini? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Bagaimana juga dengan Bu Indah, sehat Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Terlihat ya dari wajah Bu Rurin yang terlihat sangat cerah Oh. hari ini. Pasti ada perasaan Iya. yang berbahagia mungkin hari ini. Ya Bu Rurin, eh, mungkin ada yang ingin disampaikan dengan saya Bu Rurin? Ada mungkin masalah atau mungkin ada sekedar berbincang-bincang? Iya nih Bu, saya itu bingung ini tentang pembelajaran yang akan saya lakukan ini terkait materi pecahan di kelas 4 Bu. Oh, jadi Bu Rurin mengajar kelas 4 ya Bu Rurin ya? Iya, Hmm. Jadi Bu Rurin bingung tentang materi pecahan. iya. Iya itu Bu, karena dari materi pecahan ini anak-anak kelas 4 ini kan juga eh, baru nggih. Istilahnya kalau di kelas sebelumnya anak-anak hanya mengenal 1/2, 1/4. Kalau sudah di kelas 4 ini kan nanti sudah mulai untuk penjumlahannya, kemudian pengurangannya, kemudian pecahan senilainya, dan juga penyederhanaan pecahan. Nah, ini saya bingung mau pakai apa ya untuk apa namanya medianya. Kalau untuk yang tahun-tahun kemarin itu sebenarnya itu juga ada, Bu. Nah, tapi untuk yang kemarin itu saya merasa bahwa hanya itu saja dan juga
ada salah satu media yang membuat saya itu takut untuk memberikan kepada anak-anak itu. Itu. Iya. Jadi Bu Rulin bingung ya tentang kira-kira metode apa yang pas digunakan untuk materi pecahan. Eh, Iya, Bu. ya, menurut Bu Rulin, untuk rencana pertemuan ini itu seperti apa Bu Rulin? Rencana Ibu dengan adanya pertemuan ini. Saya pengen nanti itu setelah di Kucing ini saya menjadi lebih lebih apa ya, lebih bisa menemukan lagi tentang media-media yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran pecahan ini, dan hati saya juga pengennya jadi lega, nggak kayak gini galau gitu, Bu. Itu untuk memikirkannya Iya, itu, Bu. jadi Bu Rulin ini seperti apa ya? Kalau itu tadi ya kata Bu Rulin bingung menentukan metode atau model pembelajaran yang bagaimana yang pas kira-kira untuk anak-anak dalam materi pecahan ini. Iya, biar tidak hanya itu-itu saja gitu loh, Bu Ya. Winda. Kalau yang kemarin kan hanya itu saja, saya kira anak-anak juga ada yang ya ada yang masih senang, tapi juga ada yang merasa bosan. Ada juga media-media yang membuat anak-anak itu senang, tapi di situ medianya itu kayaknya eh, berbahaya untuk anak-anak karena sudah kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Saya berikan walaupun anak-anak suka, tapi ternyata itu kurang aman untuk anak-anak juga. Hmm. Jadi karena kan juga karakteristik setiap anak itu kan juga berbeda-beda ya Bu Rulin ya. Jadi Iya, kalau Bu. mungkin disamakan dengan metode yang sama, juga hasilnya pun pasti juga tidak akan sama. Ada yang mungkin kurang maksimal kan ya, karena berbeda anak. Iya. Kesempatan Iya. apa yang Bu Rulin miliki sekarang? Saya itu sebenarnya di sekolah ini sudah ada mungkin beberapa fasilitas yang bisa memfasilitasi. Cuman saya itu yaitu tadi kurang bisa menggali diri, dan juga eh, tentang anak-anak ini bagaimana ya caranya nanti saya bisa apa agar pembelajaran saya ini berhasil, anak-anak paham tentang materi ini, dan anak-anak juga senang untuk apa namanya ke depannya. Jadi saya kayaknya sudah punya beberapa pemikiran untuk bisa ke arah sana, Bu. Gitu. Hmm, jadi juga ada kekuatan dengan adanya prasarana dan sarana dan prasarana di sekolah yang mendukung ya Bu Rulin ya. Iya. Menurut Bu Rulin, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Rulin ada di posisi berapa untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira ini saya masih ada di posisi 7, Bu. Posisi 7. Karena melihat dari yang apa namanya rekodnya yang dulu dari kelas-kelas sebelumnya di kelas 4 yang lalu, anak-anak ini eh, untuk pembelajaran pecahan sendiri ini bisa melakukan apa namanya senang, bisa melakukan materi ini dengan baik, cuman banyak kendala-kendala yang ada di sana. Dan itu salah satunya adalah media yang digunakan. Media yang digunakan pun sebenarnya yang kemarin itu juga menarik, Bu Indah. Cuman memang membahayakan untuk anak-anak, tidak aman gitu. Artinya anak-anak saya ini anak-anak yang memang aktif dalam pembelajaran, kemudian aktif dalam segala hal ya. Sehingga ketika anak-anak ini belajar tentang materi pecahan, ini yang paling menarik buat anak-anak ketika anak-anak bawa buah dari rumah atau membawa benda-benda yang dari rumah itu kan ya. Kemudian dipotong, anak-anak bisa menunjukkan pecahan-pecahan tersebut mulai dari setengah, kemudian sepertiga, seperempat, 1/5 dan selanjutnya itu. Cuma yang jadi eh, bimbang saya ini kalau anak-anak tetap diberikan dengan apa namanya media yang sama itu eh, ya ada bosannya juga. Yang kedua juga alasan tidak aman tadi, karena yang tahun kemarin itu ketika saya tinggal untuk berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain, alat untuk pemotong buah tersebut kan anak-anak bawa pisau. Pisaunya ini sudah dimainkan oleh anak-anak. Akhirnya ada yang tangannya berdarah. Itu yang membuat saya eh, tidak berani memberikan materi apa namanya media itu lagi gitu loh. Tapi sekarang saya punya angan-angan
untuk media-media yang bisa membuat anak-anak itu kayaknya lebih menarik lagi daripada yang kemarin itu. Hmm. Baik. Jadi Bu Rudin sudah sudah mencoba memakai metode secara langsung, berarti itu ya praktek secara langsung ya Bu Rudin, dengan mereka membawa Iya, bunga. Dan juga itu iya. ada tingkat kebahayaannya karena mereka memotong memakai pisau dan juga menyebabkan Hmm, tangan salah satu siswa Bu Rudin bisa terkena pisau. Ya. iya. Itu Eh, yang tahun kemarin, Bu. kamu Itu yang gitu. tahun kemarin. Sehingga yang tahun ini saya itu galau. Mau pakai apa lagi ya? Tapi Iya. kayaknya sudah dari yang Bu Winda tanyakan tadi, saya sudah ada ini beberapa yang saya pikirkan gitu untuk Baik. kedepannya. Eh, apa rencana Burin dalam mencapai tujuan tersebut, Burin? Jadi untuk mencapai tujuan tersebut supaya bisa menerapkan model pembelajaran yang sesuai, apa yang apa rencana Burin? Kedepannya saya karena ini sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ini saya juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswanya juga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, media gambar seperti yang kemarin juga tetap saya berikan media video melalui demonstrasi dari suatu film kartun pendek itu juga tetap saya berikan. Cuman untuk yang tadi membawa benda konkret dari rumah, membawa buah dari rumah, itu mungkin bisa saya ganti dengan eh, roti misalnya Bu ya. Kalau roti kan mungkin alat pemotongnya itu bisa menggunakan pisau plastik kan gitu nggih. Atau bisa menggunakan penggaris yang masih bersih, penggaris yang baru, itu bisa seperti itu kayaknya Bu Winda. Jadi nggak harus pisau. Kalau yang kemarin kan kalau buah memang harus digunakan pisau khusus ya, karena memang buah itu agak keras. Tapi kalau mungkin roti, martabak manis, kemudian pizza itu yang sudah ada di lingkungan sekolah, mungkin yang dijual di lingkungan sekolah itu loh. Kemudian untuk roti ini kan juga mudah sekali untuk didapatkan, kemudian harganya juga lebih ekonomis gitu dibandingkan dengan membawa buah. Walaupun buah itu lebih sehat gitu. Tapi ini dilihat dari segi segi apa ya? Keamanannya mungkin gitu. Jadi Burin sudah bisa menemukan strategi baru ya, bisa menggunakan roti sebagai pengganti. Kalau dulu bisa pakai apel, sekarang pakai roti karena untuk memudahkan mereka memotongnya, karena tidak harus memakai benda Iya. sentuh untuk roti. Nah, em, kemudian apa strategi untuk melakukan tujuan tersebut? Mungkin ada strategi Stra- khusus. Strateginya sepertinya ya itu nanti mungkin alternatif itu yang bisa saya gunakan untuk anak-anak dalam pembelajaran pecahan ini, dan saya juga bisa menggunakannya dengan bernyanyi itu juga bisa kayaknya ya Bu Binda ya. Bernyanyi itu bisa juga digunakan dalam materi pecahan ini. Lirik-liriknya kita kita ganti menjadi sesuatu yang mungkin disukai anak-anak. Bisa juga dengan mungkin apa ya Bu ya? Bisa jual beli, kayaknya jual beli kayak. Kalau jual beli itu anak-anak bawa misalnya benda gula atau apa gitu kan kayak, atau beras atau bahan-bahan yang lain yang bisa ditimbang. Oh, sepertiga seperti ini, sepertiga bagiannya, seperempat, setengah atau yang lain-lain. Itu bisa dengan jual beli. Atau bisa juga ini yang lebih menarik menurut saya, ini mungkin anak-anak pasti suka. Ini kayaknya apa ya? Hobi saya ini kan membuat kue ya. Mungkin anak-anak juga mungkin senang kalau saya ajak membuat kue. Dan ini pun kita hubungkan dengan materi pecahan tadi. Nah, sepertinya ini menarik Bu untuk kita aplikasikan dari yang media gambar tadi, kemudian video, kemudian apa tadi bawa benda konkret, kemudian jual beli, kemudian membuat kue. Membuat kue ini nanti dasarnya adalah dari materi pecahan yang akan saya berikan. Kayaknya gitu Bu Indah ya. Sangat menarik sekali Bu Lin, inovasi-inovasi model pembelajaran yang sudah Bu Lin sampaikan, mulai dari membuat kue, nanti siswa akan diajak jual beli. Saya merasa kalau siswa merasa senang, itu akan cepat menangkap materi yang diajarkan ya Bu Lin ya.
Nah, dan menurut Bu Rurin, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Rurin tersebut? Eh, Ukuran keberhasilan nanti saya bisa melihat anak-anak saya nanti itu bisa memahami dari konsep materi pecahan yang saya berikan. Kemudian anak-anak bisa menunjukkan pecahan, misalnya pecahan setengah itu seberapa besar sih, pecahan sepertiga itu seberapa besar sih. Anak-anak bisa mendemonstrasikannya itu, insya Allah itu sudah, menurut saya sudah sesuatu yang wah untuk saya, sesuatu keberhasilan yang ukurannya cukup baik untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak bisa menunjukkan bagiannya secara konkret, tidak hanya dengan apa namanya dengan tulisan saja, tapi bisa menunjukkan benda setengah itu loh seperti ini, benda sepertiga itu loh seperti ini. Jika setengah ini dijumlahkan dengan setengah, nanti hasilnya bagaimana dengan benda konkretnya tersebut. Itu Bu Winda. Menarik sekali. Jadi ukuran keberhasilan Bu Rurin dari ketika siswa sudah bisa mendemonstrasikan tentang pecahan itu ya Bu Rurin ya. Iya, iya, iya. Menurut Bu Rurin tentang rencana-rencana dan inovasi-inovasi Bu Rurin tadi, adakah pihak siapa saja yang bisa membantu Bu Rurin dalam dalam mempraktekkan kegiatan tersebut? Mungkin saya bisa minta bantuan kepada guru kelas 3 karena kan saya ini kan mungkin dari fase B ya Bu ya. Jadi saya bisa apa namanya mengajak guru kelas 3 untuk berkolaborasi apa namanya itu dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian juga berkolaborasi dengan orang tua anak-anak ini. Ketika anak-anak itu nanti juga akan menyediakan apa namanya bahan-bahan yang digunakan untuk praktek itu dari rumah. Tentu saja kita harus bekerja sama dengan orang tua yang sebelumnya kita sosialisasikan dulu kepada orang tua. Gitu, Bu. Sangat menarik sekali. Jadi Bu Rurin akan bekerja sama dengan rekan guru kelas 3 Bu Rurin ya, dengan rekan sejawat Bu Rurin yang bisa Ya. membantu Bu Rurin. Ya. Dari coaching ini tadi, bagaimana dengan tindak lanjut Bu Rurin terhadap sesi coaching ini tadi? Apa yang Bu Rurin rasakan? Apa yang Bu Rurin dapatkan lah dari sesi coaching ini tadi? Iya, saya senang sekali Bu Winda dalam sesi coaching ini tadi. Perasaan saya itu lega, nggak seperti yang tadi itu galau. Mau saya apakan lagi ya anak-anak saya ini di kelas 4? Biar mereka itu nggak hanya sama seperti materi yang tahun-tahun terdahulu, dengan materi sama, dengan media yang sama pula. Nah, dari coaching ini saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya tentang bagaimana saya membuat strategi atau membuat anak-anak itu untuk bisa memahami tentang materi apa yang disampaikan di sekolah, utamanya tentang eh, pecahan itu tadi dengan apa namanya media gambar, dengan video, kemudian apa namanya praktek membuat kue mungkin bermain jual beli itu tadi Bu. Tuh. Alhamdulillah berarti sesi coaching kita kali ini tuh membawa manfaat juga ya bagi Bu Rurin ya, karena bisa menemukan eh, strategi tentang permasalahan Bu Rurin ya. Iya Bu, Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih Bu banyak saya Bu Winda sudah dibantu ini tadi ya. Sama Saya Bu jadi senang Bu, Rurin. jadi lega saya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Rurin? Sepertinya sudah cukup Bu Winda, itu saja. Nggih. Saya sudah cukup bahagia ini Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga sesi coaching ini bisa memberikan manfaat bagi Bu Rurin dan bisa diterapkan pada siswa-siswa Bu Rurin di kelas ya Bu Rurin ya. Dan semoga siswa Amin. juga merasa senang dengan Iya. inovasi-inovasi pembelajaran yang sudah Bu Rurin rencanakan tadi. Iya, amin Ibu. Ya, saya akhiri ya Bu Rurin sesi coaching hari ini. Baik Bu, Terima kasih banyak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Winda. Alhamdulillah, sudah selesai juga coachingnya ya Bu Winda ya. Ya, Alhamdulillah Bu Gimana Rurin. kabar, gimana perasaan Bu Winda setelah melakukan coach dengan Bu Rurin ini tadi? Perasaan saya senang. Senang karena
saya bisa mendengarkan apa ya, keluh kesah dari rekan saya dalam proses pembelajaran. Oke, ini tadi berjalan sepertinya sangat menarik sekali dan saya lihat juga pada saat saya melakukan observasi pasca coaching ini udah keren, sudah menarik. Nah, ini sekarang saya mau tanya ini ya Bu Winda ya, Ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? ya. Jadi yang saya yang saya apa sudah lakukan, yang sudah saya lakukan yaitu saya berusaha untuk menggali potensi dari Guci itu sendiri. Jadi saya berusaha untuk memunculkan potensi apa yang dimiliki Guci dan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Guci itu sendiri. Kira-kira. Oke, ini juga saya boleh nggak memberikan sedikit apa ya masuk apa ya kayak pendapat terhadap coaching yang sudah dilakukan Bu Winda dengan Bu Rurin ini tadi. Silakan berikan. Oke, oke, ini tadi saya lihat eh, coachingnya berlangsung dengan sangat menarik. Kemudian juga yang Bu Winda lakukan juga sepertinya sudah sesuai dengan alur Tirta yang mana eh, tujuannya sudah disampaikan di awal, kemudian panjenengan juga melakukan identifikasi terhadap Bu Rurin, dan selanjutnya juga ada rencana aksi dari Bu Rurin bahwa beliau akan melakukan sesuatu yang berbeda dari tahun lalu karena tahun kemarin terjadi masalah dengan muridnya. Jadi diharapkan tahun sekarang eh, anak-anak bisa belajar dengan menarik tanpa mendapatkan masalah lagi ya dengan mengganti medianya. Itu sangat sangat menarik sekali, sangat keren sekali dan bisa menjadikan sebuah solusi untuk sebuah permasalahan. Prinsip coaching pun tadi sudah dijalankan oleh Bu Winda, jadi sudah ada semua di sana nggih Bu Winda. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan lagi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan eh, berdasarkan coaching yang telah dilakukan oleh Bu Winda? Hmm, hmm. Jadi kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan lebih lagi yaitu selain mendengarkan aktif ya, jadi saya tadi berusaha untuk mendengarkan apa yang dirasakan Bu Rudin tentang permasalahan yang dihadapinya. Terus juga selanjutnya saya akan juga lebih memberikan pertanyaan yang berbobot tuh, untuk kompetensi yang pertanyaan yang berbobot. Jadi saya untuk selanjutnya lebih berusaha apa ya, mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang bisa mengembangkan dan menggali potensi dari buku itu sendiri. Oke, jadi selain menjadi pendengar yang baik, panjenengan juga ingin lebih bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya nanti ya selanjutnya setelah ini yang akan panjenengan lakukan ya. Keren sekali Bu Winda, semoga selalu sukses. Terima kasih Bu Rurin dan Bu Winda atas waktunya. Saya kira saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga yang akan datang kita akan dipertemukan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.